Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sekarang kita sudah sampai pada tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Nah, di video ini Ibu akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia, yaitu tentang kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta respon atau tanggapan dari seseorang atas pertanyaan yang diajukan. Tanggapan ini biasanya digunakan berupa penjelasan yang panjang ataupun hanya berupa konfirmasi. Yang berupa konfirmasi ini biasanya pertanyaannya cukup dijawab iya atau tidak. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri kalimat tanya. Seperti apa sebenarnya kalimat tanya itu? Kalimat tanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Jadi, jika kita ingin menulis kalimat tanya, di akhir kalimat itu harus diberi tanda baca tanya. Seperti ini ya. Mengapa? Karena jika kita tidak memberikan tanda baca tanya, kalimat tersebut bisa menjadi pernyataan, bukan lagi pertanyaan. Ciri yang kedua adalah kalimat tanya umumnya diawali dengan kata tanya. Kata tanya itu seperti ini: apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, kapan, dan berapa. Jadi, jika ada kata tanya seperti yang Ibu sebutkan tadi, kalimat tersebut sudah pasti merupakan kalimat tanya. Ciri yang ketiga adalah kalimat tanya sering menggunakan akhiran kah dengan tujuan memperhalus pertanyaan. Misalnya, bagaimanakah, kapankah, apakah, dan lain sebagainya. Misalnya contohnya seperti ini. Apa kamu sudah makan? Kita bisa memperhalus pertanyaan tersebut dengan menambahkan kah setelah kata tanya. Jadi bisa seperti ini. Apakah kamu sudah makan? Sudah kelihatan ya bedanya. Ketika ditambahkan kah, kalimat tanya tersebut terdengar lebih halus. Kemudian yang keempat adalah kalimat tanya bisa menggunakan kata bukan atau tidak. Misalnya seperti ini. Bukankah ini tas milikmu? Atau bisa juga, tidakkah kamu merasa malu bersikap seperti itu? Yang kelima, kalimat tanya yang hanya berupa tanggapan konfirmasi, intonasi pada akhir kalimat meningkat. Misalnya ada kalimat ayahnya seorang presiden. Jika Ibu ketika membaca kata presiden, intonasi Ibu tidak meningkat, kalimat tadi bukan disebut sebagai kalimat tanya, tapi disebut kalimat pernyataan. Jika itu pertanyaan, intonasinya harus meningkat pada akhir kalimat seperti ini. Ayahnya seorang presiden. Nah, presiden tadi Ibu sebutkan dengan intonasi yang lebih meningkat. Dan ciri yang terakhir adalah kalimat tanya yang mengharapkan tanggapan yang jelas dan panjang, intonasi pada akhir kalimat menurun.
Contohnya seperti ini. Bagaimana cara membuat roti gandum? Nah, ketika ibu membacakan kata gandum itu intonasinya menurun. Jadi kalimat tersebut mengharapkan jawabannya itu jelas dan panjang. Selanjutnya, ibu akan membahas salah satu ciri dari kalimat tanya, yaitu kata tanya. Seperti yang ibu sebutkan tadi, kata tanya itu ada beberapa kata, yaitu apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, kapan, dan berapa. Ibu akan menjelaskan fungsi dari kata-kata tersebut. Yang pertama adalah kata tanya apa. Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Contohnya, apa yang dimaksud dengan kalimat tanya? Apa yang terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita? Apa alat pernafasan pada burung? Kemudian, yang kedua adalah kata tanya siapa. Kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Contohnya, siapakah nama guru di kelas 5? Siapakah pelaku pencopetan di pasar pagi tadi? Kemudian yang ketiga adalah kata tanya kapan. Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau suatu peristiwa atau kejadian. Contohnya, kapan tepatnya hari lahirnya Kota Bangkalan? Kapan kamu akan mengembalikan buku yang kamu pinjam di perpustakaan? Selanjutnya yang keempat adalah kata tanya di mana, kemana, dan dari mana. Kata tanya tersebut berfungsi untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang digunakan atau yang telah didatangi. Contohnya seperti ini. Di mana kamu membeli buku sebagus itu? Kemana dia dan keluarganya akan pindah setelah rumah ini terjual? Dari mana kamu mendapatkan hasil wawancara yang selengkap ini? Selanjutnya adalah kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Dan jawaban dari kata tanya mengapa ini biasanya diawali dengan kata hubung, yaitu karena atau sebab. Contohnya, mengapa cacing bernafas menggunakan kulit? Contoh lagi, mengapa kamu tidak pernah mengerjakan PR? Jadi jawaban dari pertanyaan tadi biasanya diawali dengan karena atau sebab. Selanjutnya adalah kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana ini berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal. Bisa juga untuk menanyakan cara atau proses pengerjaan sesuatu. Contohnya, bagaimana cara menjaga kesehatan alat pernafasan kita? Bagaimana cara membuat bunga dari kain flanel? Yang terakhir adalah kata tanya berapa. Kata tanya berapa ini berfungsi untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Contohnya, berapa jumlah siswa kelas 5 di UPTD SDN Perancak 2? Berapa banyak gelambir yang dimiliki paru-paru manusia? Nah, itu adalah fungsi dari
kata tanya. Oke, lanjut. Sekarang kita coba membuat kalimat tanya yang jawabannya sudah ada di dalam teks. Misalnya di teks ini. Teks ini ada di buku tema kalian, buku tema 2 ya, halaman 2. Teks yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Untuk membuat pertanyaan, karena jawabannya sudah ada di sini, sekarang kita coba baca dulu pada kalimat pertama. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Nah, di sini ada kata Dayu. Dayu merupakan seorang pelaku, ya, pelaku yang memelihara banyak ikan. Jadi dengan begitu kita bisa membuat pertanyaan dengan kata tanya siapa. Misalnya seperti ini. Siapa yang memelihara ikan hias? Bisa kan? Lanjut, kita masuk ke kalimat kedua. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Nah, di sini ada kata dalam sebuah akuarium. Ini merupakan keterangan tempat. Jadi kita bisa membuat pertanyaan menggunakan kata tanya di mana. Misalnya seperti ini. Di mana ikan hias Dayu dipelihara? Kemudian lanjut ke kalimat ketiga. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Di sini ada kata setiap hari yang merupakan keterangan waktu. Jadi dari sini kita bisa membuat pertanyaan dengan kata tanya kapan. Misalnya, kapan ikan hias Dayu diberi makan? Lanjut lagi ke kalimat selanjutnya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Nah, di sini ada kata seminggu sekali yang juga menerangkan tentang waktu. Jadi kita bisa membuat pertanyaan dengan kata tanya kapan. Misalnya seperti ini. Kapan akuarium Dayu dibersihkan? Bisa kan? Ya. Kemudian masuk ke kalimat selanjutnya. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Di sini ada kata senang. Kata senang ini merupakan suatu keadaan. Jadi kita bisa membuat pertanyaan menggunakan kata tanya bagaimana. Misalnya, bagaimana perasaan Dayu ketika melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari? Gampang kan? Jadi intinya jika kalian ingin membuat pertanyaan, membuat kalimat tanya dan sudah ada teksnya, kalian harus membaca dulu dan memahami isi dari teks. Kemudian kalian cari informasi apa yang ada dalam teks tersebut. Jadi setelah itu kalian bisa menentukan kata tanya apa yang jawabannya ada di teks tersebut. Selanjutnya, Ibu ingin kalian membuat 5 kalimat tanya yang diawali dengan kata tanya. Untuk nomor absen 1 sampai 5 dibuka di buku tema 2 halaman 4 sampai halaman 5, yaitu alat dan sistem pernafasan pada cacing tanah dan alat dan pernafasan pada serangga. Kemudian untuk absen 6 sampai absen 10 halaman 5 sampai 7, yaitu alat dan sistem pernafasan pada ikan. Kemudian untuk
absen 11 sampai absen 15, dibuka halaman 7 sampai halaman 9, yaitu alat dan sistem pernafasan pada hewan amfibi dan alat dan sistem pernafasan pada reptil. Yang terakhir, absen 16 sampai absen 21, halaman 9 sampai halaman 11, yaitu alat dan sistem pernafasan pada burung dan alat dan sistem pernafasan pada mamalia. Kalian buat 5 kalimat tanya dan diingat harus diawali dengan kata tanya. Jadi pada awal kalimat tanya itu harus ada kata apa, siapa, mengapa, dan kata tanya yang lain. Dan pertanyaan yang kalian buat itu jawabannya harus ada di teks. Teksnya sesuai dengan nomor absen tadi ya. Oke, silahkan dikerjakan di buku tema kalian. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.